Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta cerita horor. Kali ini Story 7 akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Jangan Ngopi Sembarangan Part 2. Dan bagi kalian penonton setia Story 7 ataupun yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga rezeki kalian lancar dan juga diberi kesehatan. Amin. Dan mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Selain itu, suara lirih gendang Jawa masih terdengar dari dalam joglo tersebut. Arif berjalan perlahan. Ia berniat masuk ke dalam joglo tersebut. Tiba-tiba HP-nya berdering dan bergetar. Dilihatnya sahabatnya Ardi meneleponnya. Arif kemudian menjawab telepon tersebut sambil berbicara menggunakan HP-nya. Arif membalikkan badan dan mengurungkan niatnya untuk memasuki joglo. Arif mendekati motornya kemudian duduk di atasnya. Ia terus mengobrol dengan sahabatnya tersebut hingga pada obrolan mengenai foto-foto kedai kopi yang ia kirimkan kepada Ardi. "Bro, kamu itu kirim foto apa? Kok tempatnya gelap gitu seperti tak terawat?" kata Ardi di dalam telepon. "Itu kedai kopi, Di. Tidak besar tapi tempatnya lumayan asyik," Arif berkata sambil membalikkan pandangannya ke arah kedai yang disinggahinya. Betapa terkejutnya Arif mendapati kedai kopi yang sebelumnya terang menjadi gelap. Hanya terang dari berkas lampu jalan dan sinar purnama yang meneranginya. Perasaannya campur aduk mendapati kedai tersebut ternyata adalah bangunan joglo tua dan tak terawat. Dedaunan berserakan di sana sini, rumput dan ilalang memenuhi beberapa sisi halaman joglo tersebut. "Bro, ada apa? Bro." Suara Ardi terdengar di HP Arif. Jantung Arif berdetak kencang seakan naik hingga ubun-ubun. Kakinya seperti terpaku dan bergetar dengan sendirinya. Arif perlahan mengatur napas untuk menenangkan dirinya. Ingin rasanya ia langsung memacu sepeda motornya dan meninggalkan tempat itu secepatnya. Namun ia teringat tas berisi alat ngeplognya ada di dalam kedai tersebut. Ia berusaha untuk tenang dan memberanikan diri masuk kembali ke dalam kedai tersebut untuk mengambil tasnya. Kakinya terasa berat untuk melangkah, namun tetapi paksaan untuk berjalan dengan menggunakan senter di HP-nya, ia menuju sebuah sisi halaman yang ia perkirakan tasnya ada di situ. Hatinya berdebar-debar dan kepalanya dipenuhi dengan tanya tentang kedai itu, tentang pengunjung dan pramusaji, dan tentang Aisyah yang menjadi teman ngobrolnya tadi. Lolongan anjing di kejauhan membuat suasana semakin mengerikan dan mencekam. Akhirnya, Arif menemukan tasnya tersandar di dinding yang kotor. Arif dengan segera mengambil tas tersebut dan menaruh di punggungnya. Tangan Arif seakan tertarik oleh magnet untuk menerangi sebuah tempat di dekatnya berdiri. Dengan senternya, Arif melihat jelas ada barang-barang sesajen yang sudah tidak segar di situ. Ada buah-buahan busuk, ada kembang-kembang kering, ada gelas berisi sedikit kopi, dan barang-barang lainnya. Mata Arif tiba-tiba terbelalak ketika melihat seekor ayam busuk terpotong-potong yang dipenuhi belatung. Perutnya terasa mual ketika ia merasakan ada sesuatu yang merambat di sekitar mulutnya. Tangannya perlahan-lahan mengambil sesuatu dari mulutnya dan menerangi dengan senter HP-nya. Belatung! Seketika itu perut Arif terasa berputar-putar, kepalanya terasa pening. Saat berjalan cepat menuju motornya, Arif tak dapat lagi menahan mual di perutnya. Di dekat motornya ia kemudian muntah. Isi perutnya seakan keluar semua. Belum mampu ia menguasai dirinya, tiba-tiba saja terdengar suara Aisyah dari tempat yang gelap di dekat pintu masuk halaman joglo tersebut. "Mas Arif,
Seperti kehilangan kendali dan kesadaran, Arif menaiki motornya kemudian melajukan motornya sekencang-kencangnya. Pikiran dan perasaannya bercampur baur antara kengerian dan rasa takut yang coba ia kendalikan. Ia terobos jalan aspal yang sedikit bergelombang dan berlubang dengan motornya. Ia semakin menjauh hingga tak terlihat lagi. Tempat itu kembali sunyi dan sepi. Hanya lolongan anjing di kejauhan dan serangga malam yang terdengar. Sesosok bayangan putih terlihat sekilas berkelebatan. Mas Arif, ayo berkeliling. 3 hari berlalu, saat ini Arif terbaring di rumah sakit. Selama 2 hari lebih setelah peristiwa malam itu, Arif tidak bisa menelan makanan maupun minuman kecuali hanya sedikit. Akibatnya badannya lemas dan ia jatuh sakit. Beruntung hari ini keadaan Arif membaik. Ia sudah bisa mulai melupakan bayang-bayang mencekam dan menjijikan malam itu. Ia sudah bisa menceritakan kejadian yang dialaminya dengan detail. Ardi, sahabat dekat Arif, yang terus memberikan dukungan agar Arif dapat segera pulih. Malam itu Ardi berinisiatif menemani Arif di rumah sakit. Ia menggantikan keluarga Arif yang beberapa malam menemaninya. Malam sudah larut, waktunya untuk istirahat. Bro, makannya lain kali jangan ngopi sembarangan. Sekarang kamu istirahatlah, sudah malam. Aku tidur di sofa. Jika perlu apa-apa bangunkan aku ya. Baik deh, makasih ya. Kata Arif singkat. Arif kemudian merebahkan tubuhnya dan perlahan memejamkan matanya. Belum sempat terlelap, HP-nya berdering. Dengan memicingkan mata, ia kemudian melihat layar HP-nya. Sebuah panggilan video call masuk. Matanya yang memicing tiba-tiba terbelalak ketika melihat nama kontak yang menghubunginya. Aisyah.